Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya seperti biasa. Yang belum tekan tombol like, bantu Mimin terlebih dahulu tekan tombol like-nya. Terima kasih. Bab 1049 sampai bab 1052. Tapi jika tidak, mengingat usia dan kekuatan Yuzen, meskipun dia adalah penguasa kuil, dia harus lebih sopan kepada para tetua ini, bukan? Tapi sekarang, Li Fugui bisa dengan jelas melihat sikap Yuzen terhadap para tetua ini. Tanpa keraguan, Yuzen sama sekali tidak memperlakukan keempat tetua ini sebagai tetua, hanya sebagai bawahannya. Tentu saja, karena dia penasaran, Li Fugui tidak akan mengatakan apa yang dia katakan di depan para tetua ini. Lagi pula, begitu keraguan seperti itu muncul, itu sama saja dengan melepas celana mereka di depan beberapa tetua. Tingkat rasa malunya tidak lain adalah kekalahan total melawannya. Oleh karena itu, ketika Yuzen menjelaskan hal tersebut, Li Fugui hanya memilih diam dan duduk di sampingnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah Yuzen selesai berbicara, dia merenung sejenak, lalu melanjutkan berkata kepada orang-orang di depannya, "Selagi kamu menjaga gunung, kamu juga harus mempersiapkan pernikahan antara Tuan Li dan aku. Don, jangan sampai kita berdua berencana menikah saat itu, setelah mendaki gunung, tapi tidak menemukan apapun." Keempat orang itu mengangguk lagi. Ketika Yuzen melihatnya, dia melambai padanya dan berkata, "Oke, kamu bisa pergi dan melakukan pekerjaanmu. Saya akan turun gunung sebentar lagi. Oh, Chang Tian, tolong bawa Nona Gongyang ke rumah saya sekarang. Saya akan turun gunung. Jika waktunya tiba, aku akan membawanya turun bersamanya." Chang Tian tampak sangat patuh pada Yuzen. Setelah menyetujui masalah ini, keempat tetua meninggalkan aula. Li Fugui buru-buru mendatangi Yuzen dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Cantik, apakah kamu terlalu mendominasi, dilihat dari usiamu? Bagaimanapun juga, mereka bisa dianggap sebagai orang yang lebih tua, kan? Tapi itu bagus untukmu. Kenapa kamu tidak merasa menganggapnya serius sama sekali?" Yuzen tidak menjelaskan. Dia hanya terkekeh dan berkata, "Ada beberapa hal yang tidak kamu ketahui." Li Fugui bertanya lagi, "Oke, tidak masalah jika kamu tidak ingin menjelaskan masalah ini. Lalu mengapa sikapmu berubah begitu cepat tentang kita berdua? Bawa aku ke sana ketika kamu bertemu ayahmu? Kamu berpikir untuk membunuhku. Tetapi ketika ayahmu menyuruhmu menikah denganku, kamu tidak mengatakan sepatah kata pun. Aku baru saja keluar dari gua, dan sikapmu ke arahku. Dapat dikatakan bahwa perubahan 180 derajat telah terjadi. Kamu seperti ini, sejujurnya, itu membuatku merasa sangat tidak nyaman." Yuzen sedikit mengangkat sudut mulutnya, berdiri dan berjalan menuju kamarnya, dan berkata terus terang kepada Li Fugui, "Apa yang tidak praktis? Apakah kamu masih khawatir aku akan menyakitimu?" Haha, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Saya telah berada di gunung sejak saya masih kecil. Dalam 28 tahun terakhir, saya belum pernah turun gunung sekalipun, apalagi kaki gunung. Seperti apa dunia ini? Saya Tidak menyangka ayah saya akan membuat keputusan seperti itu kali ini. Dia tiba-tiba memintaku untuk menikah denganmu, dan juga memintaku untuk turun gunung bersamamu dan mengembangkan hubungan. Selain itu, beberapa hal berjalan dengan baik. Itu wajar. Lagi pula aku akan menikah cepat atau lambat. Kamu masih muda dan memiliki kehidupan yang baik, kekuatan. Sekarang kamu bisa dianggap sukses kecil di dunia seni bela diri kuno. Di masa depan, selama kamu mematuhiku dan Yuxu Guan, mungkin dengan bantuanmu, aku bisa lebih memperkuat kuil Yuxu. Untungnya, Li Fugui memiliki Nian Gong. Ketika Yuzen mengatakan ini, dia telah mengaktifkan keterampilan kesadarannya dan mengetahui apa yang dipikirkan Yuzen. Gadis itu hanya menceritakan sebagian kecil alasannya. Ada juga sebagian besar yang tidak terungkap di depan Li Fugui. Ini adalah bagian yang tidak terucapkan. Yuzen mengeluh. Dia diam-diam berpikir bahwa kamu telah menindasku.
sekarang aku tidak menikah denganmu. Apakah aku masih dapat menemukan orang lain? Yang Yuxu Guan tekankan adalah berpegang pada satu tujuan dan mengikuti cara alami. Sekarang tubuhku telah ditempati olehmu, dan ayahku memintaku untuk menikahimu dan tidak membunuhmu. Pilihan apa yang aku punya? Lebih-lebih lagi, Anda memiliki sumber daya obat mujarab di tangan Anda. Jika saya mengikuti Anda, setidaknya selama sisa hidup saya tidak perlu khawatir obat mujarab akan dimonopoli dan tidak dapat dipraktikkan. Melihat ini, Li Fugui diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Gadis ini sama dengan Xiao Rongrong lagi. Benar-benar egois, semuanya berpusat pada diri sendiri. Namun dia tidak pernah mengutamakan kesukaan dan kepentingan emosionalnya. Kalau dipikir-pikir, di antara perempuan-perempuan ini, perempuan-perempuan di desa ini lebih baik. Paling tidak, mereka mengikutinya bukan karena rakus akan kekayaan, tapi karena mereka tulus memperlakukannya dengan baik. Memikirkan hal ini, Li Fugui hanya tersenyum lembut. Setelah Tong Yuzhen memasuki ruangan, dia berkata terus terang, "Oke, ayo bersiap-siap, ayo berangkat lebih awal." Saat dia sedang berbicara, Gong Yang Lina kebetulan masuk dari rumah. Begitu mereka memasuki pintu, Gong Yang Lina bergegas menghampiri Li Fugui dengan ekspresi prihatin di wajahnya, mengulurkan tangannya dan meraih tangan Li Fugui. Dengan berlinang air mata, dia bertanya, "Fugui, apa kabar? Apakah kamu oke 2 hari terakhir ini? Aku mengkhawatirkanmu sampai mati. Kukira kamu benar-benar..." Sebelum Xiaona selesai berbicara, Yuzhen tiba-tiba mendengus dingin, berkata dengan wajah lurus dan garis hitam di dahinya, "Kamu taruh dia biarkan aku pergi, tidak peduli seberapa besar atau kecil. Begitulah cara ayahmu mendidikmu." Xiaona jelas tercengang, matanya melebar, dan dia menatap Yuzhen dengan bingung. Ada tatapan tajam di antara alis Yuzhen, dan dia menatap mata Xiaona. "Apa yang kamu lihat? Apakah kamu percaya bahwa aku akan meninggalkanmu di gunung dan membiarkanmu menjadi seorang biarawati?" Gong Yang Lina tidak mau mendengarkan Yuzhen. Dia masih memegang tangan Li Fugui dan berkata dengan marah, "Tidak masalah jika kamu meninggalkanku di gunung. Lalu aku akan membiarkan Li Fugui tinggal di gunung bersamaku. Aku akan menjadi seorang biarawati dan dia akan menjadi pendeta Tao. Kita berdua akan berpasangan. Aku akan membuatmu kesal. Lagi pula, kamu seorang biarawati, dan aku peduli pada laki-lakiku. Apa hubungannya itu denganmu? Mungkinkah kamu akan menjadi cemburu jika kamu melihatnya?" Li Fugui hampir pingsan, dengan senyum pahit di wajahnya. "Saya tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu." Melihat Yuzhen lagi, dahinya ditutupi dengan garis-garis hitam. Dia menatap Gong Yang Lina, dan berkata kata demi kata, "Aku akan memberitahumu sekali. Harap diingat, Li Fugui adalah tunanganku sekarang. Ini akan kuberitahukan pada kakekmu tentang hal ini ketika aku turun dari gunung." Gong Yang Lina menangis dan tersedak. "Kamu kentut? Fugui dan aku sudah seperti itu? Bagaimana dia bisa jatuh cinta padamu begitu cepat? Wanita tua ini, kamu tidak perlu khawatir tentang berapa umurmu. Mengapa kamu menyukai kekayaanku? Mengapa aku harus membiarkan kekayaan menjadi tunanganmu? Saya menyerah pada kekuatan Anda. Dalam hidup ini, saya akan menjadi orang kaya, dan saya akan mati sebagai orang kaya." Li Fugui tidak dapat lagi mendengarkan. Dia terus bertanya pada dirinya sendiri, Li Fugui, lihatlah, hal baik apa yang telah kamu lakukan. Apakah kamu baik-baik saja? Sekarang, coba saya lihat bagaimana kamu mengakhiri masalah ini." Tepat ketika Li Fugui berada khawatir, Yuzhen berkata kepada Li Fugui dengan wajah dingin, "Li Fugui, keluarlah dan tunggu aku sekarang, dan biarkan aku berbicara sedikit dengan Xiaona." Li Fugui memandang Yuzhen dengan tatapan khawatir. Sambil melepaskan tangan Xiaona Yu, dia berbisik kepada Yuzhen, "Yuzhen, jika ada yang ingin kamu bicarakan, tolong jangan lakukan apapun.
Xiaona memiliki temperamen yang buruk, tapi dia tetaplah seorang orang baik, cukup bagus. Yuzhen memutar matanya pada Li Fugui dan berkata dengan marah, sebagai seorang penatua, apakah saya masih dapat mempersulit seorang junior? Setelah mendengar ini, Li Fugui berpikir dalam hati bahwa ini itu benar. Tidak peduli bagaimana kamu mengatakannya, Yuzhen dapat dianggap sebagai bibi Gongyang Lina. Meski bibi ini masih terlalu muda, senioritasnya tetap ada. Adapun domba jantan Lina, dia juga memperhatikan sesuatu saat ini. Melihat Yuzhen, dia seperti melihat bayangan pamannya. Namun dalam hati, saya tidak percaya bahwa saya benar-benar bisa melihat darah keluarga Gongyang mereka di kuil Yuxu. Ketika Li Fugui keluar, Gongyang Lina memiliki sedikit kebencian di matanya dan bertanya pada Yuzhen dengan keras, katakan padaku, apa maksudmu dengan apa yang baru saja kamu katakan? Yuzhen juga tidak menyembunyikannya. Bagaimanapun, kebenaran masalah ini harus terungkap suatu hari nanti. Daripada menunggu sampai dia turun gunung untuk menceritakan masalah tersebut kepada domba jantan Lina, lebih baik mengatakannya sekarang. Kakekmu memiliki saudara perempuan bernama Gongyang Rong. Tahukah kamu? Yuzhen bertanya terus terang. Xiaona mengerutkan kening dan berkata dengan heran, bagaimana kamu tahu? Yuzhen melanjutkan, lalu apakah kamu tahu bagaimana Gongyang Rong meninggal saat itu? Xiaona berseru, siapa bilang dia meninggal, dia menghilang begitu saja. Setelah kejadian terakhir antara keluarga Gongyang dan Yuxu Guan, perang berakhir dan Gongyang Kaitai menjadi kepala keluarga, jadi dia langsung menyembunyikan masalah tersebut. Sekarang, apalagi Gongyang Lina, ada beberapa putranya, tidak ada satupun yang mengetahui situasi spesifiknya. Mereka hanya mengetahui bahwa Gongyang Kaitai juga memiliki banyak saudara laki-laki pada saat itu. Namun karena adanya konflik dengan kuil Yuxu, terjadilah pertempuran sengit. Sejak saat itu, kedua keluarga tersebut menggunakan sungai di bawah gunung Yuxu sebagai pembatas, dan air di dalamnya, tidak menyentuh air di sungai. Melihat Gongyang Lina tidak mengetahuinya, Yuzhen berkata terus terang, saya putri Gongyang Rong. Setelah mendengar ini, Xiaona tertegun sejenak, matanya melebar, dan dia menatap Yuzhen dengan tidak percaya. Setelah sekian lama, dia berkata dengan terkejut, tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin, jika bibiku masih di sini. Setidaknya dia berusia 70 tahun atau 80 tahun, mustahil baginya untuk. Pada titik ini, Xiaona tidak dapat berbicara lagi. Karena dia bisa melihat dari mata Yuzhen bahwa gadis di depannya tidak berbohong. Tidak dapat menerima hal seperti itu untuk beberapa saat, kaki Xiaona menjadi lemah dan dia langsung roboh ke tanah. Kemudian dia terus terisak, mengapa ini? Mengapa, Li Fugui? Kamu bajingan, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Apa yang terjadi? Tahukah kamu bahwa jika kamu seperti ini, kamu lebih buruk dari binatang? Yuzhen mendengarkan makian Xiaona yang terus-menerus. Tapi dia hanya melangkah maju dan bertanya, apa yang Li Fugui lakukan padamu? Xiaona tampak seperti ingin dibunuh, dan berkata dengan keras, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu masih harus bertanya? Bukan, melihat semuanya. Saat ini, Yuzhen berkata, sepertinya kamu masih belum memahami masa lalu keluarga Gongyang. Dengan cara ini, setelah kamu turun dari gunung, kamu bisa pergi ke rumah sakit untuk melihat jika kamu masih utuh, maka saya akan melakukannya. Sudah terlambat untuk menjelaskannya kepada Anda. Jika tidak, Anda tidak akan percaya apa yang saya katakan sekarang. Mendengar ini, Xiaona tersedak dan berkata, tidak mungkin, ini sama sekali tidak mungkin, aku merasakannya malam itu. Yuzhen tersenyum sedikit, menarik Xiaona, menunggunya duduk di kursi, dan kemudian melanjutkan, bagaimana perasaanmu? Mungkin itu hanya rasa sakit fisik yang dia rasakan ketika dia mematahkan kutukan keluarga Rammu. Pikiran Xiaona berdengung. Meski begitu,
dia tetap tidak bisa melepaskan Li Fugui di dalam hatinya. Yu Zhen melanjutkan dari samping, juga, kamu tidak bisa mengendalikan orang seperti Li Fugui. Aku tahu bahwa keputusanmu untuk bersama Li Fugui sekarang tidak sepenuhnya karena kamu menyukainya. Sebagian besar alasannya adalah karena kekuatan Li Fugui. Anda ingin menggunakan Li Fugui untuk mempertahankan status keluarga Gong yang Anda di kota Honghe. Dan Anda juga ingin memikul tanggung jawab berat untuk merevitalisasi keluarga Gong yang. Kata-kata Yu Zhen benar-benar mencabik-cabiknya, lapisan penyamaran. Terakhir dibuka untuk Ramlina, ya, belum lagi keluarga Gongyang. Bahkan keturunan keluarga Lin dan keluarga Zheng di kota Jiangnan tidak memiliki kebebasan. Dalam pikiran bawah sadar para keturunan keluarga kaya ini, kepentingan keluarga selalu lebih tinggi dari dirinya. Belum lagi cinta, begitulah hidup. Kapanpun kepentingan keluarga terancam, mereka harus menunjukkan apa yang seharusnya. Sifat manusia hanya dapat terungkap secara nyata melalui kepentingan. Menghadapi domba jantan itu, kesunyian Lina, Yu Zhen menghela nafas, Xiaona, aku tahu ada beberapa hal yang tidak ingin kamu terima, tapi terkadang, kamu harus menerimanya, sama seperti aku. Setelah aku diintimidasi oleh Li Fugui, hal pertama yang aku pikirkan adalah bagaimana caranya untuk membunuhnya. Tapi apa yang terjadi pada akhirnya, ketika ayahku memberitahuku bahwa aku harus memilih antara membunuhnya atau menikahinya, aku ragu-ragu. Kamu mungkin mengira aku ragu-ragu. Karena aku menyukainya sebagai pribadi. Tapi jika kamu menurutku begitu, kamu benar-benar salah. Meskipun orang seperti ini mampu, tampan, muda dan menjanjikan, dia terlalu terburu nafsu. Dan apa ketakutan terbesar dari keluarga sekte seperti kita? Bukankah itu hanya terburu nafsu? Jika kamu tidak membicarakan orang lain, mari kita bicarakan tentang kakekmu. Bukankah dia selalu stabil seperti gunung ketika menghadapi sesuatu? Setelah mendengar ini, Xiaona menyeka air matanya dan bertanya, dalam hal ini, mengapa kamu masih di sana, memilih untuk menikah dengannya? Yu Zhen tersenyum pahit dan menghela nafas tak berdaya. Pertama, saya tidak punya pilihan, saya tidak akan menikah dengannya. Jika saya membunuhnya, itu akan melanggar pandangan Yuxu tentang persatuan sampai akhir. Leluhur sila Faziran. Saya menghabiskan sisa hidup saya untuk berlatih, dan saya hanya bisa mati sendirian. Saya tidak bisa lagi memilih pasangan untuk berlatih. Kedua, dia menggunakan cara untuk langsung menelan lusinan orang berikutnya di kolam Tianxian dari Gunung Yuxu kami. Dengan vitalitas bertahun-tahun, jika banyak murid penonton Yuxu kami ingin berlatih tanpa gangguan, kami hanya dapat mencoba mendapatkan lebih banyak ramuan, dan sumber daya ramuan di tangannya hanya segelintir di seluruh Tiongkok. Xiao. Nah diam lagi. Awalnya dia merasa sikapnya berubah drastis setelah dibuli oleh Li Fugui karena dia sangat menyukai Li Fugui. Namun kini tampaknya di hadapan kekuatan yang kuat, orang lain telah mengambil keputusan yang sama seperti dia. Pikirkan ini, suasana hati Xiaona sedikit membaik. Ketika Yu Zhen melihat ini, dia berbisik kepadanya, "Oke, sesuaikan suasana hatimu, dan lupakan penindasannya terhadapmu untuk saat ini. Saat kamu turun gunung, kamu pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan dan kamu akan tahu apakah apa yang saya katakan itu benar atau salah. Selain itu, keluarga Anda mengalami beberapa masalah kecil dalam beberapa hari terakhir. Ayo cepat turun dan mungkin kami bisa membantu keluarga Anda." Xiaona kaget saat mendengar ini. "Hah, apa yang terjadi dengan keluarga kita? Apa terjadi sesuatu pada kakekku?" Menghadapi pertanyaan Xiaona, Yu Zhen melambaikan tangannya dengan lembut dan berkata, "Itu tidak benar. Kakekmu tidak dalam bahaya sekarang. Tapi pamanmu mungkin dalam bahaya sekarang, tapi kamu tidak perlu terlalu khawatir. Kami akan turun gunung sore ini, dan kamu akan tahu nanti, situasi spesifiknya." Setelah mendengarkan kata-kata Yu Zhen, Xiaona sudah mengalihkan pikirannya ke apa yang terjadi pada keluarganya. Baginya,
Meski tidak bisa melepaskan Li Fugui, keluarganya adalah satu-satunya pelabuhannya. Tanpa perlindungan keluarganya, dengan karakter dan wataknya yang mendominasi, dia mungkin sudah mati berkali-kali. Guru Tao, aku akan mendengarkanmu dulu, tapi kamu harus berjanji padaku satu hal, kata Xiaona dengan serius. Yu Zhen bertanya, katakan padaku, apa yang kamu ingin aku jamin? Xiaona berkata terus terang, jika tubuhku benar-benar telah diambil oleh Li Fugui setelah aku turun dari gunung, maka kamu tidak dapat merebutnya dariku, dia. Yu Zhen mengangguk, karena dia dapat melihat bahwa Li Fugui telah mematahkan kutukan Yuxuguan pada keluarga Gongyang, dia secara alami mengetahui alasannya. Oleh karena itu, dia yakin dengan apa yang dikatakan Xiaona. Melihat Yu Zhen mengangguk setuju, ekspresi wajah Xiaona sedikit rileks, dan kemudian dia tidak sabar untuk berkata, lalu kapan kita akan turun gunung? Sekarang semua masalah di gunung telah diselesaikan, Yuxu Kuil dan obat mujarab ayah saya juga telah mengatur pertukaran bunga antar konferensi. Oleh karena itu, Yu Zhen secara alami tidak akan tinggal di sini lebih lama lagi. Ketika Qi datang ke rumahnya, Yu Zhen sudah siap dan berencana turun gunung bersama Li Fugui dan Xiaona. Menghadapi pertanyaan Xiaona, Yu Zhen tersenyum dan berkata, keluar dan tunggu aku sebentar. Aku akan menyiapkan semuanya lalu turun bersama. Xiaona dengan cepat mengangguk setuju. Setelah meninggalkan ruangan, dia melihat Li Fugui berdiri di bawah. Pohon pinus besar tidak jauh dari sana. Xiaona bahkan tidak memikirkannya dan memutar matanya pada Li Fugui. Dia mengambil 3 langkah sekaligus dan mendatangi Li Fugui. Tanpa banyak berpikir, dia mengerutkan kening dan mengutuk bajingan. Meskipun itu hanya 3 kata, namun ketiga kata ini menutupi seluruh perasaan Xiaona terhadap Li Fugui saat ini. Li Fugui juga tidak berdaya. Jika dia tahu segalanya akan menjadi rumit, dia tidak akan melakukan kesalahan seperti itu. Menghadapi tuduhan itu, dia hanya tersenyum pahit dan berkata, Xiaona, lupakan saja, apapun yang kamu katakan sekarang sia-sia. Jangan khawatir, meskipun kita tidak bisa bersama dalam hidup ini, urusanmu adalah milikku. Selama kamu menemui kesulitan, beritahu aku dan aku akan datang membantumu menyelesaikannya. Xiaona tidak mengatakan apa-apa, tetapi menatap Li Fugui dengan kebencian di matanya. Li Fugui tidak tahu harus berkata apa pada saat ini. Dia hanya bisa menggunakan tindakannya untuk membuktikan bahwa dia masih memiliki gadis ini di hatinya. Sesaat, Yu Zhen menyiapkan barangnya sendiri. Tapi setelah keluar, Yu Zhen melihat sekeliling dan berseru dengan suara rendah, Xiao Bai, Xiao Bai. Xiao Bai adalah roh rubah yang dibesarkan oleh Yu Zhen. Tapi sekarang roh rubah ini telah diculik oleh ular hitam besar Li Fugui dan ular hijau kecil Xiaona, dan berkeliaran di suatu tempat. Setelah menelepon beberapa kali, melihat Xiao Bai masih belum muncul, Yu Zhen meninggikan suaranya dan berkata, aku akan turun gunung ke kota Honghe. Jika kamu tidak dapat menemukanku ketika kamu kembali, datanglah ke kota Honghe untuk menemukanku. Setelah mengatakan ini, Yu Zhen baru saja mereka datang ke Li Fugui dan Xiaona. Melihat ekspresi aneh di wajah mereka, Yu Zhen hanya tersenyum ringan dan tidak banyak bicara. Bawa mereka berdua ke kaki gunung. Saat itu sudah jam 6 sore. Melirik ke arah kota Honghe, Yu Zhen baru saja bertanya pada Li Fugui dan Xiaona, bisakah kalian berdua mengikutiku? Li Fugui berkata sambil tersenyum, lihat apa yang kamu katakan. Bisakah aku mengikutimu? Kamu? Apakah kamu belum tahu? Yu Zhen memandang Xiaona, Xiaona, apa kabar? Gongyang Lina juga seorang master tingkat bawaan. Meskipun kekuatannya tidak sebaik Yu Zhen, jika dia mengedarkan vitalitas di tubuhnya, dia bisa tidak sulit untuk mengejar Yu Zhen. Katakan lagi, Yu Zhen baru saja mengatakan bahwa keluarganya sedang dalam masalah sekarang, dan Xiaona sangat ingin kembali secepat mungkin.
bahkan jika dia kehabisan energinya, dia tidak akan ragu-ragu. Jangan khawatir, aku pasti bisa mengejarnya. Yu Zhen mengangguk, mengedarkan energinya, dan terbang langsung menuju kota Honghe. Kota Honghe, Istana Sungai Merah. Sejak matinya Gunung Gongyang, gerbang Istana Honghe ditutup. Orang dari luar tidak bisa masuk, dan orang di dalam tidak bisa keluar. Selama setengah hari, Wakil Direktur Sun mulai merasa cemas. Rencana awalnya adalah membiarkan sepupunya Sun Shouyuan melakukan tugas di luar dan membunuh setidaknya 3 putra keluarga Gongyang. Tapi sekarang, saya hanya mengambil tindakan untuk menyingkirkan satu, dan itu menimbulkan reaksi yang begitu besar. Duduk di kamarnya, Sun Shoukang memegang ponsel di tangannya. Qin Hui berdiri di satu sisi dengan ekspresi serius di wajahnya. Untuk waktu yang lama, Qin Hui adalah orang pertama yang berbicara dan bertanya kepada Sun Shoukang, "Direktur Sun, apakah Anda masih tidak dapat menghubungi dunia luar?" Sun Shoukang mengangguk dan menghela nafas dengan sedikit ketidakberdayaan. Keluarga Gongyang benar-benar berencana untuk bertengkar satu sama lain kali ini. Waktu, dan mereka sebenarnya secara langsung semua sinyal antara istana dan dunia luar telah diblokir. Bahkan nomor telepon WeChat dari Biro ke-6 kami tidak dapat dihubungi oleh orang-orang di luar. Qin Hui mengambil cangkir teh Sun Shoukang, memberi Sun Shoukang secangkir teh, dan dengan lembut setelah meletakkannya di tangan Sun Shoukang, dia merendahkan suaranya dan berkata, "Direktur, bagaimana kalau saya keluar?" Ketika ditanya, dia bertanya, Sun Shoukang langsung menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, keluar sekarang berarti meminta kematian. Kamu juga harus tahu bahwa ada banyak tuan di keluarga Gongyang. Sulit untuk memasuki Istana Sungai Merah, dan bahkan lebih sulit lagi, untuk keluar, terutama pada saat ini. Anda bisa bahkan jika kita keluar, itu tidak akan banyak berpengaruh. Jadi, mari kita tunggu dan lihat situasinya di malam hari." Setelah mendengar ini, Qin Hui berkata dengan rasa takut yang masih ada, "Tapi Direktur, jika kita tidak keluar sekarang dan memberitahu polisi apa yang terjadi di dalam, Kapten Sun, jika Kapten Sun terus melaksanakan rencana aksi seperti yang telah disepakati sebelumnya pada malam hari, itu akan menjadi masalah besar." Ketika Sun Shoukang mengatur agar Sun Shouyuan keluar untuk melakukan ini, dia sudah memutuskan untuk mengambil kesempatan untuk menyingkirkan Sun Shouyuan. Oleh karena itu, meskipun Sun Shouyuan bertindak gegabah di malam hari, hal itu tidak akan berdampak banyak padanya. Terlebih lagi, sudah lama sekali sejak Lina si Ram diculik, dan keluarga Ram sudah sampai pada titik kehancuran. Dalam situasi ini, jika Sun Shouyuan berhasil dalam operasinya malam ini dan menyingkirkan kerabat dekat keluarga Gongyang, maka keluarga Gongyang pasti akan bangkit untuk melawan. Sampai saat itu tiba, dia akan memetik manfaatnya. Selanjutnya, Wakil Direktur Ming dapat ditarik ke bawah di sepanjang jalan. Mengambil langkah mundur, dia juga bisa membiarkan Sun Shouyuan menanggung semua kesalahan dan menyingkirkan dirinya sendiri. Mereka hanya menolak mundur atau maju. Untuk game ke-6, kelakuan mereka sama saja dengan melemahkan kekuatan keluarga Ram. Di permukaan, hal ini mungkin mempengaruhi hubungan antara Biro ke-6 dan keluarga Ram. Namun pada dasarnya, ini adalah kesempatan bagi Biro ke-6 untuk menyingkirkan keluarga Ram dan secara resmi mengambil alih seluruh Honghe Kota. Dia bisa melihat ini, dan para pemimpin yang superior juga harus bisa melihat ini. Apapun situasinya, hasil akhir dari tindakan Sun Shouyuan baik untuknya. Pikirkan ini, Sun Shoukang tersenyum tipis pada Qin Hui dan berkata, "Jangan khawatir, masalah ini masih di bawah kendali saya." Setelah mendengar apa yang dikatakan Sun Shoukang, meskipun Qin Hui masih merasa sedikit tidak nyaman, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Saat langit berangsur-angsur menjadi gelap, tidak jauh dari kamar Sister Ming, Hua Duo dan Xiao Rongrong juga memiliki ekspresi gelisah di wajah mereka.
Kedua gadis itu memandang Sister Ming yang sedang duduk di kursi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hua Duo pertama-tama bertanya dengan ragu-ragu, "Sister Ming, apakah kita masih harus menunggu seperti ini?" Saudari Ming menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan, "Keluarga Gongyang terus menunggu sekarang. Jika kita tidak menunggu, tidak bisakah kita keluar dan mencari pembunuhnya? Jangan katakan apakah kita dapat menemukannya. Pembunuh yang membunuh Gongyang San telah ditemukan. Sekarang hanya kalian berdua. Bagaimana kalian bisa saling menangkap? Kamu tahu, ada juga master tingkat bawaan di Gongyang San, dan master seperti itu dipenggal kepalanya mati, yang cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatan lawan tidaklah sederhana. Ketika tiba waktunya untuk berhati-hati, kita harus berhati-hati sekarang." Pada saat ini, Xiao Rongrong berkata tanpa daya, "Alangkah baiknya jika Li Fugui kembali sekarang. Paling tidak, kita bisa mendiskusikannya bersama." Begitu dia selesai berbicara, Sister Ming tersenyum pahit dan berkata, "Jika dia bisa kembali sekarang, mungkin semua masalah akan terselesaikan. Tapi masalahnya, hal kecil ini bajingan sudah lama keluar dan tidak ada kabar sama sekali. Bisakah ini menghentikan orang dari kekhawatiran?" Hua Duo mengeluarkan ponselnya lagi dan mencoba menelepon Li Fugui. Meskipun Hua Duo tidak pernah menelepon Li Fugui sejak Li Fugui mengambil Gongyang Lina, dia tetap ingin mencobanya. Hanya kali ini, ketika dia menelepon Li Fugui menggunakan nomor telepon yang diberikan kepada mereka secara internal, dia tidak ingin secara langsung menunjukkan bahwa komunikasi terputus. "Dengarkan bunyi bip di ponsel Anda." Hua Duo sedikit mengernyit dan berkata kepada Sister Ming dengan bingung, "Sister Ming, orang-orang di sini tampaknya telah sepenuhnya memblokir sinyal. Sekarang bahkan panggilan telepon internal kita tidak dapat dilakukan." Setelah mendengar ini, Sister Ming jelas-jelas hatinya menegang. Dia sedikit mengernyit dan bertanya, "Apa katamu, memblokir sinyalnya?" Saat dia mengatakan itu, Sister Ming mengeluarkan ponselnya. Ketika dia mencoba melakukan panggilan, dia tidak menyangka akan mendengar perintah yang sama. Sambil memegang telepon, Sister Ming menarik napas. Samar-samar dia bisa merasakan jika Ram Lina tidak bisa dipulangkan malam ini, hubungan antara Biro ke-6 dan keluarga Ram akan benar-benar dalam bahaya. Pikirkan ini, Saudari Ming berdiri dan berkata, "Kalian berdua tunggu di sini. Saya akan pergi menemui orang tua itu." Katakan yang sejujurnya, jika Sister Ming datang ke kota Honghe kali ini, sangatlah tidak masuk akal untuk mengatakan bahwa dia tidak gugup. Meskipun kota Honghe tidak sebanding dengan kota besar seperti Beijing atau kota ajaib, kota ini juga merupakan salah satu ibu kota provinsi. Di kota yang berpenduduk jutaan orang, satu-satunya yang menguasai seluruh perekonomian kota adalah keluarga Gongyang. Dari sini kita bisa melihat betapa kuatnya keluarga Gongyang. Di samping itu, ada juga sekte serius di pinggir kota Honghe. Di permukaan, tampaknya keluarga Gongyang dan Yuxu Guan memiliki hubungan yang baik, tetapi sebagai wakil direktur Biro ke-6, mustahil bagi Sister Ming untuk tidak melihat bahwa keduanya memiliki hubungan yang erat. Gerakan seperti itu mempengaruhi seluruh tubuh. Risiko yang sangat besar, bagaimana mungkin dia tidak khawatir? Tapi saat dia bangun dan hendak keluar, ada ketukan di pintu. Saudari Ming memandang ke pintu dengan waspada, lalu mencoba yang terbaik untuk menekan perasaan gelisahnya, dan berbisik, "Masuk." Pintunya terbuka. Gongyang KTRZ, Gongyang Sanhe membuka pintu dengan lancar. Sanhe masih memiliki ekspresi sedih di wajahnya. Setelah memasuki pintu, dia menatap Sister Ming. "Wakil Direktur Ming, ayah saya meminta saya untuk datang dan bertanya, apakah Anda perlu menghubungi dunia luar? Jika perlu, dia silakan pergi ke aula utama." Saudari Ming tidak menjawab secara langsung, tetapi melihat ke arah Sanhe dan bertanya, "Saudara Sanhe, Paman hanya ingin kamu bertanya kepada saya, atau apakah Paman ingin kamu bertanya kepada kami semua?" kata Sanhe tanpa mengubah ekspresinya.
Semuanya bertanya. Saudari Ming berkata tanpa berpikir, tidak perlu. Tetapi begitu dia selesai berbicara, Huaduo buru-buru berkata, saya ingin menelepon. Setelah mengatakan ini, Saudari Ming menjadi gugup lagi. Sanhe juga memandang Huaduo dengan rasa ingin tahu saat ini. Matanya yang berbisa tertuju pada Huaduo. Dia terdiam selama beberapa detik. Lalu dia mengerutkan kening dan berkata, karena kamu ingin menelepon, ikutlah denganku. Sister Ming mengerutkan kening. Su, dengan sedikit kehangatan dan kemarahan berkata, Huaduo, apa yang akan kamu lakukan? Siapa yang ingin kamu hubungi sekarang? Apakah kamu masih ingin menghubungi Li Fugui sekarang? Huaduo mengangguk, dengan air mata berlinang. Dan berkata, Saudari Ming, sudah beberapa hari, saya merasa Li Fugui akan segera kembali. Saya ingin menelepon dan bertanya. Saudari Ming hendak menghentikannya. Namun, Gongyang Sanhe di sebelahnya berkata dengan tegas, Wakil Direktur Ming, bukankah tidak apa-apa jika anak buah Anda menelepon di luar? Dengan kata lain, ada anggota keluarga Gongyang kami di sini, dan sulit bagi anak buah Anda untuk melakukannya, membuat panggilan telepon di luar tidak nyaman. Mendengar ini, wajah Sister Ming jelas menjadi pucat. Pada awalnya, dia mengira Gongyang Kaitai mempercayainya 100%. Tetapi sekarang tampaknya betapapun baiknya hubungan itu, tidak ada artinya jika dibandingkan dengan kepentingan. Tetapi, ia juga dapat memahami kesulitan yang dihadapi Gongyang Kaitai. Coba pikirkan, orang terpenting di generasi ketiga keluarga itu dibawa pergi oleh wakil kapten mereka di game ke-6, dan sekarang hidup atau matinya tidak pasti. Yang lebih mengerikan sekarang adalah putra kelima Gongyang Kaitai, Gongyang San, dipenggal oleh seorang majikan, hanya menyisakan satu batang tubuh. Menghadapi pukulan seperti itu, sangat sulit bagi Ram untuk tetap menahannya tanpa melampiaskan amarahnya kepada mereka. Pikirkan ini, Gongyang Lina melambaikan tangannya dan berkata, Saudara Sanhe terlalu khawatir. Jika saya berencana menyembunyikan sesuatu dari Anda, saya tidak akan mengikuti Anda ke Istana Sungai Merah secara langsung. Saya juga tidak akan membawa Huaduo bersama gadis ini. Tetapi karena Anda adalah seperti ini katakan, aku ingin pergi ke sana bersamamu untuk menunjukkan bahwa aku tidak bersalah. Sanhe mencibir dan berkata dengan penuh arti, oh, senang sekali pergi ke sana. Setelah kita pergi, bagaimana jika bawahanmu ini melakukan kesalahan? Baiklah, kamu bisa menghaluskan segalanya. Sister Ming mengerutkan kening, tidak tahu bagaimana harus menanggapinya sejenak, bersambung.